Orang-orang ini sedang memanjat ke sebuah tubuh yang sangat besar. Mereka mencoba membangunkan si biksu raksasa dengan sebuah obor. Di sekelilingnya berkumpul beribu manusia. Pria ini adalah seorang biksu bernama Tong. Seorang berbicara kepadanya, namun biksu raksasa ini kesulitan menemukan orang yang sedang berbicara. Pria ini menyampaikan sebuah berita. Ia berkata bahwa saat ini biksu Tong sedang berada di India. Mendengar hal itu, biksu Tong bahagia. Tiba-tiba, seorang pria bergelayut dengan tali di hidungnya. Hampir saja biksu Tong menimpa manusia-manusia di sebelahnya. Ternyata pria ini adalah guru dari biksu Tong. Pria ini bersama pasukannya membawa 12 peti gulungan kain sutra untuk biksu Tong. Ia pun memberi biksu Tong sebuah perisai di belakang kepalanya. Ketika perisai itu mengeluarkan api, pria ini terbangun dari mimpi. Panjangnya 2 pasang langkah kaki mendekat di atas kain tertulis. Ini adalah pertunjukan terhebat di bumi. Mereka lalu membayar untuk demi pertunjukan itu. Pria botak ini membuka tirai duduk pria dengan makeup tebal di dalamnya. Pengunjung ini pun kaget di sebelahnya ada monster, ikan yang membuat bayi ini menangis. Pengunjung ini meminta uangnya kembali. Ini menolak. Para warga langsung mengerumuni pria ini, berkata bahwa pertunjukan belum selesai. Ia pun memanggil Wukong dari atas pohon. Wukong pun terjatuh ke tanah dan tak bergerak sedikit pun. Para warga marah-marah. Si pemilik arena sirkus pun meminta pria ini untuk pergi karena telah mempermalukan sirkus miliknya. Pria ini terus memohon karena mereka membutuhkan uang untuk membeli makanan. Lalu tiba-tiba Wukong menghentakkan tangannya ke tanah. Biksu Tong memerintahkan Wukong untuk bertindak. Ia langsung meluncur, membuat Wucin menabrak Patkai dengan kecepatannya. Ia meluncur secepat kilat. Semua warga tercengang. Biksu Tong menenangkan Wukong dengan sebuah nyanyian. Namun Wukong justru berputar dan memporak-porandakan kampung ini. Ia menabrak semua yang menghalanginya seluruh peralatan sirkus. Diratakan oleh Raja Kera ini. Pemilik sirkus pun ketakutan dan menawarkan untuk memberikan apapun yang mereka miliki, asal jangan merenggut nyawa mereka. Semua peralatan sirkus hancur lebur dan berjatuhan dari atas langit. Biksu Tong pun kabur dan berlari sekencang, mungkin karena malu dengan si pemilik sirkus. Di tempat lain, ada seorang nenek yang lagi ngamuk. Ia bahkan ingin menggigit putrinya sendiri. Beberapa orang berusaha menenangkan mereka menggunakan mantra untuk mengeluarkan iblis dari dalam diri si nenek. Biksu Tong marah kepada Wukong sambil mencambuknya. Wukong pun marah kepada Biksu Tong karena memanggilnya kera. Nakal Biksu Tong pun berkata bahwa ia tak bermaksud memanggilnya. Begitu Wukong membuka mulutnya lebar-lebar dan Biksu Tong berkata, apakah ia berani untuk memakan dirinya? Lidah Wukong pun kena tarik. Ia benar-benar marah kepada Wukong karena tidak bisa mengontrol emosi Biksu Tong. Lalu berjalan dan melihat sebuah pintu, sebuah rumah besar. Ia buka pintu itu dan muncul para gadis cantik di dalamnya. Mereka meminta Biksu Tong masuk ke dalam. Kucing dan Patkai melihat dari kejauhan Sutong dan murid. Muridnya dijamu oleh para gadis-gadis cantik yang mencurigakan ini. Ternyata wanita-wanita ini adalah siluman yang sedang menyamar. Wukong yang cerdik ini sudah menyadari ada sesuatu yang janggal. Biksu Tong tak menyadari kalau ia sedang bicara dengan seorang siluman. Wukong mengancam siluman ini untuk tak macam-macam dengannya dari belakang. Wucin memukul. Wukong dua murid ini malah kena marah oleh Biksu Tong yang sangat polos. Lalu siluman ini menampakkan wujud aslinya yang adalah siluman laba-laba. Mereka menangkap Biksu Tong Wukong. Menangkap Biksu Tong, Wukong yang masih kesal pun terpaksa membantu gurunya. Wucin juga bertindak dengan menyerang siluman laba-laba ini dengan air. Siluman itu pun menyerang Wucin. Terjadi pertarungan yang sangat sengit di tengah rumah. Siluman laba-laba ini menyerang dengan jaring-jaring. Biksu Tong berada di posisi yang sangat sulit. Lalu seekor laba-laba merah menyerang ke arah Wucin. Sementara Wukong membuat 4 siluman laba-laba ini. Patkai yang mudah nafsuan ini justru menyerang siluman ini dengan bibirnya. Mereka lalu berguling-guling seperti orang yang mau. Wik-wikan belakang Biksu Tong muncul siluman laba-laba berukuran besar. Biksu Tong memohon kepada Wukong. Namun Wukong enggan menolongnya karena ia sering tidak dipercaya oleh Biksu Tong. Wucin mencoba menyelamatkan gurunya, namun justru ia mendapatkan serangan dari siluman laba-laba ini. Patkai pun mendapatkan serangan. Wukong masih enggan menolong, lalu ia melompat ke arah Biksu Tong. Ia tarik jaring laba-laba itu dan membuat siluman laba-laba itu terpental keluar. Kucing masih bertahan dari serangan siluman laba-laba. Ia kena sembur cairan berwarna hijau tepat di mukanya, namun senjata andalannya menghujam siluman ini dari belakang. Wucin masih mual karena racun tadi. Biksu Tong pun akhirnya berhasil diselamatkan. Tiba-tiba ribuan laba-laba berjatuhan dari atas langit. Wukong menembus bebatuan. Ia sedang mengejar gurunya yang mencoba lari. Biksu Tong terjatuh dari ketinggian. Untung saja sebuah pohon menahannya. Wukong yang berniat menyerang Biksu Tong akhirnya takut karena ada cahaya dari langit di tempat lain. Wucing yang sedang keracunan ini berubah menjadi ikan besar.
Pat Kai terpaksa membawa Wuching menggunakan gerobak. Pat Kai kesal karena ia terus kena sembur oleh ingus Wuching. Dia terpaksa menyumbat hidungnya dengan batu. Para pencari kitab suci ini meneruskan perjalanan. Tibalah mereka di kerajaan Biqi, sebuah kerajaan yang besar dan dihuni oleh banyak manusia. Berbagai jenis hiburan tersedia di sini. Semua terheran-heran melihat ikan yang berukuran raksasa. Mereka tak sengaja berpapasan dengan seorang menteri. Ternyata sang menteri mengenali sosok Biksu Tong. Ia menyambut baik kedatangan Biksu Tong dan para muridnya. Sepertinya sang menteri ini memiliki tujuan lain kepada Biksu Tong. Pria konyol ini ternyata adalah raja dari kerajaan Biku. Mereka menerima tamu Biksu Tong dan para muridnya. Sang raja ini malah terpeleset dari tangga. Ia lalu marah seperti anak kecil karena Biksu Tong tidak bisa memberikan pertunjukan yang diinginkannya. Para pengawal kerajaan bergegas menangkap Biksu Tong, namun Wukong menempelkan jimat kepatuhan di tubuh Biksu Tong agar ia bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Sang raja dan menteri pun penasaran. Biksu Tong bergerak memutar sesuai kendali Wukong. Ia juga menari seperti wanita. Wukong ia juga menari seperti wanita yang sangat lemah gemulai. Ia juga bisa berjalan memanjat dinding. Raja dan pengawalnya bersorak gembira. Lalu Wukong tak sengaja menggerakkan tangan Biksu Tong hingga membuatnya menampar sang raja. Semua orang berdenyut ketakutan. Wukong yang memancing amarah. Sang raja kena semburan api dari mulutnya. Sang raja mendadak mengamuk. Untung Wukong masih bisa melindungi gurunya. Ternyata sang raja selama ini adalah penyamaran dari siluman. Yang dijuluki bocah merah raja ini adalah jelmaan dari bocah merah yang legendaris yang menantang si Raja Kero yang tak kalah legendaris. Sebuah trik dari bocah ini menyerang Wukong. Biksu Tong terpental ke pintu. Bocah merah ini menyerang Wukong dengan tangannya yang bisa memanjang. Namun Wukong mengelak dengan santuy sekali tinjuan saja. Bocah merah ini langsung cemas loh. Dia membuat dirinya memanjang dan mendorong dirinya ke arah Wukong. Sialnya loh, dia malah kena gepuk bertubi-tubi oleh Wukong. Tapi bocah merah ini tak berhenti menyerang, ya. Melambung tinggi dan menyiapkan dua gasing raksasa di kiri kanannya. Pat Kai dan Wuxing tertarik keluar. Istana gasing itu melaju ke arah Wukong dan mencoba menghimpitnya. Tapi jangan panggil Wukong lur kalau ia tak bisa melawan tendangan yang membuat gasing itu terpental. Kini pertarungan antara Raja Kera dan bocah merah ini berpindah ke atas. Istana Toadu, mekanik dua siluman ini akan menimbulkan energi yang sangat besar. Sebuah semburan api dari bocah merah ini melaju ke arah Wukong. Dari balik api itu keluar prajurit dengan menunggangi kuda. Wukong membuat perisai kaca menangkis serangan bocah merah ini. Warga menyaksikan Wukong terpental menembus kubah istana. Ia melayangkan tongkat emasnya untuk mendorong kubah istana menjadi perisai yang melindunginya hitungan detik saja. Kubah itu pun sudah hangus terbakar. Lo bocah merah ini benar-benar menyimpan amarah yang berapi-api. Ya terus menantang Wukong agar keluar menghadapinya. Wukong kini berubah menjadi lebih ganas. Istana sebesar ini pun bergoyang karena getaran yang ia timbulkan. Ia keluar dengan memegang bendera, sementara di depannya telah menunggu ribuan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh bocah merah gila itu. Mereka sama-sama sedang mengumpulkan kekuatan buat pertempuran. Pun dimulai. Sun Wukong bersiap adu, mekanik dengan bocah merah gila. Putaran benderanya membuat api itu membakar pasukan. Kerajaan bocah merah itu terus mengeluarkan api dari tubuhnya untuk menyerang Wukong sementara pasukannya semakin berkurang. Lalu, tiba-tiba Wukong balas, menyerang dengan menggunakan api. Serangannya mengenai bocah merah itu tepat sasaran dan membuatnya terjatuh ke tanah. Istana pun kembali ke posisinya. Semula, semburan Wuching membuat bocah merah tadi. Semburan Wuching membuat bocah merah tadi membeku dan menggelinding ke arah Wukong. Ternyata raja yang sebenarnya ditahan di sebuah penjara bawah tanah. Kali ini Biksu Tong menangkap siluman itu dengan kantong yang ia gunakan memenjarakan para siluman. Untuk sesaat, situasi di kerajaan kembali normal seperti sedia kala. Biksu Tong dan kawan-kawan pun dihadiahi 300 selir istana atas jasa mereka menyelamatkan kerajaan. Wukong marah besar setelah bertengkar dengan Biksu Tong. Dia mendatangi perkampungan. Orang-orang ini terpental, bangunan pun jadi roboh. Pat Kai dan Wuching melapor kepada Biksu Tong. Namun mereka terlambat. Desa ini telah diratakan oleh Wukong. Wukong menjelaskan kepada Biksu Tong kalau desa ini adalah desa para iblis, termasuk gadis cantik yang sedang bersama Biksu Tong. Menurut Wukong, ia pun adalah iblis yang sedang menyamar. Akan tetapi, Biksu Tong tak mempercayainya dan terus melindungi wanita ini. Ketika Biksu Tong akan membacakan mantra, Wukong melepas mahkotanya di kepalanya. Ia terus menyerang Biksu Tong. Dengan amarah yang meledak-ledak, gadis ini pun memohon kepada Wukong agar berhenti. Namun justru Wukong ingin menghabisinya ketika Biksu Tong terancam. Yang gadis ini akhirnya mengaku kalau dia adalah seorang iblis yang menciptakan desa ini. Gadis ini akhirnya mengaku kalau dia adalah seorang iblis yang menciptakan desa palsu ini. Tiba-tiba tubuh Wukong berubah menjadi raksasa. Badannya dibalut elemen seperti batu berwarna hitam. Tangannya meraih tubuh Biksu Tong dan langsung menelannya ke dalam mulutnya.
Dengan lincah Wukong menaiki bebatuan besar. Ia sampai di puncaknya. Begitu pula dengan gadis ini yang mencoba menyelamatkan Biksu Tong. Tak disangka ternyata wanita ini telah bersekongkol dengan bocah merah. Ia mendekat ke arah Wukong dan menawarinya sebuah pisang. Tentu hal itu membuat Wukong marah. Wanita ini mengeluarkan gelombang, suara yang membuat batu-batu terlempar ke arah Wukong. Satu jentikan api darinya membuat Biksu Tong keluar dari dalam perut. Wukong, Pat Kai, dan Wucin bersiap di kiri dan kanan. Tanpa babi bu lagi, wanita ini memerintahkan bocah merah ini menyerang duluan. Wanita ini memerintahkan bocah merah menyerah. Pat Kai mencoba menghalau serangannya. Begitupun Wucin menyerang dengan air es yang berasal dari air sungai. Kini Wukong bersiap meladeni kekuatan dari wanita ini. Lompatannya langsung menyergap wanita ini. Ia masih sempat menghindar. Kali ini pukulan Wukong menembus batu besar. Lalu wanita ini pun membangunkan kekuatan Buddha dari balik air laut. Sebuah patung Buddha berukuran raksasa muncul. Air laut pun melingkar di belakangnya. Ombak besar ini bersiap menghantam Wukong dan Biksu Tong tak tinggal diam. Wukong mengeluarkan tongkat saktinya. Pukulannya mencoba membelah lautan. Namun sang Buddha membalas dengan hantaman air laut yang begitu kencang. Meskipun Wukong bisa menghindar dengan menggunakan awan kinton miliknya, sang Buddha ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Serangan bertubi-tubi terus dilayangkan kepada Wukong serangan. Buddha ini terus menggempur Wukong. Tiba-tiba, sosok Buddha yang satu lagi muncul. Wukong kewalahan meladeni kekuatan yang begitu besar. Ia terus menghindar dengan awannya, namun posisinya kini terkepung. Hantaman kilat terus. Menyambarnya kekuatan Buddha ini berusaha untuk menaklukkan Wukong. Lalu sebuah tangan besar datang mencengkeram 3 Buddha palsu yang dikendalikan oleh siluman. Wukong akhirnya bebas. Ia berhasil menyelamatkan gurunya dan juga mengalahkan siluman jahat tadi yang jatuh ke tangannya. Siluman burung ini pun kena hukum oleh sang Buddha. Ia pun berubah ke wujud aslinya dan kembali ke kayangan. Keadaan kembali normal. Biksu Tong menghampiri Felicity untuk melihat keadaannya. Namun Felicity menjelaskan bahwa ia akan segera meninggalkan dunia ini. Jiwanya kembali ke langit untuk reinkarnasi. Para pencari kitab suci pun melanjutkan perjalanannya.